Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman rahmat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini kita masih diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan ngaji kitab Taisirul Khalaq fi Ilmil Akhlaq, membahas tentang akhlak-akhlak dan adab-adab sehari-hari yang hendaknya dikerjakan dan diamalkan oleh setiap muslim. Sampai kita di pembahasan al-iffah, pembahasan tentang iffah. Bukan nama orang ya, itu jenenge wong ya. Iffah itu bukan itu jenenge wong. Tapi diambil, diserap oleh bahasa Indonesia hanya jadi nama orang. Sebenarnya iffah itu bahasa Arab. Di halaman 52. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wasdahu sapa piyai musannif rahimahullah ta'ala, al-iffatu nerangake ngrekso awak sangka perkara haram. Al-iffah artinya apa? Menjaga diri dari perkara yang haram. Ini iffah. Ya. Jadi kalau ada orang yang namanya iffah, Mbak Ifah, Dek Ifah, Bu Ifah, ya, dan Ifah-Ifah yang lainnya, berarti itu merupakan doa. Ya. Dongane wong tuane supaya anak iku iso jaga toko perkara sing haram. Ya. Jadi Ifah itu menjaga diri dari perkara yang haram. Ya. Al-ifatu nerangake ngrekso awak sangka perkara haram. Kemudian beliau melanjutkan, Ia utawi ifah iku sifatun siji sifat lin nafsi kang tetep keduwe awak-awak. Takuffuha kang nyegah sapa man anil muharramati ing nafsu saking perkara kang diharamake. Jadi iffah itu adalah merupakan suatu sifat lin nafsi yang ada di dalam jiwa seorang, yang mana sifat tersebut bisa menjaga dia dari hal-hal yang diharamkan. Warada ini syahwati lan asor-asori piro-piro syahwat, dan menjaga dari syahwat. Wahiyya min asyrafil hisali, lan utawi ifah iku min asyrafil hisal, setengah saking piro-piro mulya-mulyane budi pekerti. Wa asmaha lan luhur-luhure hisal. Hisal iku budi pekerti. Jadi ifah itu merupakan sifat atau akhlak yang termasuk paling mulia dan paling tinggi. Ya. Ya. Karena apa? Karena seorang yang memiliki sifat ifah itu sulit. Ya. Memiliki sifat ifah itu sulit. Ya. Makanya ketika seorang diberikan taufik Allah Subhanahu wa taala, ya, iso njaga awake teko hal haram, iso njaga awake teko syahwat, maka ini merupakan kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti yang diberikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau punya ifah yang tinggi. Ya. Ketika ditawari untuk berzina dengan istri pembesar Mesir, ya, beliau menolak. Ya. Beliau menolak. Ya. Ini merupakan salah satu bentuk ifah. Joko awake kok syahwat. Kemudian beliau melanjutkan wa 'alaiha
lan ing atase ifah wa 'alaiha lan ing atase ifah yatafarra'u kang ngepangake kathirun sapa sekabehae wa 'alaiha lan ing atase ifah yatafarra'u kang ngepangake kathirun sapa sebagian akeh minal fadhail saking pira-pira utamaan. Jadi dari sifat ifah tadi muncul berbagai macam sifat-sifat yang lain. Jadi ifah ini memunculkan sifat yang lain. Jadi ifah itu merupakan sebuah sifat, kemudian dia memiliki sifat-sifat yang muncul dari sikap ifahnya tadi. Contohnya apa saja? Kasobri, koyo sabar. Orang yang ifah maka akan muncul darinya sifat sabar. Contohnya Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Kalau beliau nggak sabar, ya, sudah berzina dengan Nabi bojone pembesar Mesir. Tapi karena beliau memiliki sifat ifah, muncul dari dirinya sabar, menahan syahwat. Wal qanaati lan triman dan rasa qanaah. Muncul rasa qanaah. Ketika seorang itu memiliki sifat ifah, maka dia akan memunculkan sifat qanaah. Ya. Memunculkan sifat qanaah. Makanya Allah SWT dalam Al-Qur'an menyebutkan al-fuqara alladziina usiru fi sabilillahi la yastati'una dharban fil ard yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Dan orang-orang yang fakir, al-fuqara minal muhajirin, dari orang-orang yang berhijrah ke jalan Allah. La yastati'una dharban fil ard, gak iso pegawe, tidak punya pekerjaan, hartanya ditinggalkan di Mekah. Budal nang Madinah gak nggo apa-apa. Yahsabuhumul jahilu aghniya. Wong sing gak ngerti ngira wong sugih. Kok iso? Yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affuf, karena dia punya sifat ifah. Maksudnya sifat ifah apa? Dia la yas'alunan nasa ilhafa, gak jalan-jalan wong, gak mudah-mudah meminta kepada orang lain. Itu salah satu bentuk sifat ifah, jaga hawa, menjaga diri. Ya. Jangan sampai kita mudah. Nah, ini salah satu sifat yang baik juga. Ojo gampang jaluk koncone. Ya. Ini kadang kalau misalkan anak-anak kecil gitu ya, banyak yang seperti itu. Koncone nggo jajan jaluk, titik jauh ya dibagi. Kalau misalkan sampean punya adik, punya anak misalkan, ya diajari anaknya, adiknya, ojo gampang jaluk, ojo gampang jaluk. Itu merupakan wujud sifat ifah, menjaga diri, ya, menjaga diri. Bahkan para salaf dulu, ya, diriwayatkan bahwasanya mereka mengatakan, seandainya ada barang yang jatuh, ya, meskipun itu hanya cemeti saja, pecut kewan nih kan, dipecut kan nggak berlaku. Ya, meskipun hanya pecut kewan, ya, dia tidak akan minta tolong seorang, tapi dia yang turun sendiri dan ambil pecut itu. Ya. Jadi jangan kita mudah atau bermudah-mudahan untuk minta tolong pada seorang atau minta-minta kepada seorang. Ya. Ini merupakan bentuk sifat ifah, yaitu menjaga diri dari meminta-minta. Nah, di situ akan muncul sifat qanaah, rasa cukup. Ya. DKI sangu ibu 5.000 cukup. Masih SMA. Kancane kabeh sangu 10.000 sama 5.000 cukup. Ya. DKI sangu 2.000 nih SMP, cukup. Ya, masih kancane sangune 5.000. Ya, enggak perlu iri. Di situ akan muncul sifat qanaah. Makanya nanti makanya Allah SWT mengabarkan, yahsabuhumul jahilu aghniya. Wong sing gak ngerti
Ya masih wong iku melarat. Ya, wong sing gak ngerti dikira iku sugih. Kenapa? Gak tau ketok njaluk uang, gak tau ketok utang. Dikira wong iku wong sugih. Sebenarnya dia tidak punya apa-apa. Tapi dia masih punya rasa ifah. Kemudian wasakhai lan luman. Akan muncul dari sifat ifah rasa luman. Gampang ngekeki kancane. Wasakhai wal musalimah lan nyelamatake. Ketika ada orang yang minta tolong, segera diselamatkan. Wal wara'i lan reksa awak. Wara' itu menjaga diri dari hal-hal yang syubhat. Ini haram tak halal ya. Tak jebut agak ya. Maka orang yang wara' ya, yang punya ibah akan meninggalkan. Apa jenenge wis gak jebuk lah. Misalkan kerja ya, kerja nang taruhlah pabrik. Hal yang di situ persisian ulama. Ada ulama yang menghukumi haram, menghukumi makruh gitu ya. Seperti itu. Wis iki njupuk kerja nang kene tak gak kira-kira. Orang yang warok maka akan menjauhi syubhat. Meskipun syubhat itu tidak apa ya? Ada di antara halal dan haram. Gak halal ya gak haram. Jadi masih syubhat, masih samar. Nah, orang yang punya sikap warok wis berlepas diri. Ya. Contohnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau punya pembantu atau budak. Ya. Budaknya ini ketika di zaman jahiliyah dulu tukang apa ya? Menyembuh ya. Pengobatan alternatif tapi sejenis dukun. Ya. Ruqyah apa? Ruqyah syirkiyah gitu ya. Ruqyah yang syirik. Ya, sejenis dukun, tapi sudah tobat masuk Islam. Nah, ketika dia ini ke pasar budaknya, terus ketemu ambek wong sing biyen tau diobati. Terus lali gorong dikei upah. Gorong dibayari. Akhirnya apa? Dibayari. Oh, sampean asing ngobati aku. Iki apa jenenge? Uangnya, upahnya. Biyen lali. Ditompo ambek sing budake. Akhirnya apa? Ketika pulang, air tadi dibelikan susu. Sampai di rumah susu diberikan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian tanpa tanya Abu Bakar As-Siddiq langsung minum. Ya, sikap waroknya Abu Bakar. Ketika minum, ya, beliau langsung menaruhnya. Ketika melihat hal tersebut heran budaknya. Lalu apa kok orang ditaruh? Saya lupa. Ya, belum tanya. Ini minum dari hasil apa? Karena sikap warok Abu Bakar As-Siddiq. Ini duit obat kok ada tuku susu. Akhirnya beliau menjawab begini dan begitu. Langsung dilogok. Nanti dilogok ya. Dilogok. Jadi apa mulutnya dilogok ya. Sampai muntah. Sampai susu yang diminum tadi apa? Muntah. Sikap warok Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Kemudian wal waqari lan memunculkan ya, lan andab asor. Al-waqar, andab asor atau sifat tenang, berwibawa. Ya. Ini salah satu sifat yang muncul dari rasa ifah. Ya. Warahmati lan ulas, rahmah, warahmati lan ulas, merasa atau memiliki rasa rahmat, belas kasih. Wal hayai lan izin, ya punya rasa malu. Bahia mongko utawi ifah iku kanzun minangka kedung. Man la mala ma'ahu minangka kedung wong kang ora ana arta iku maujud ma'ahu ing dalem sertane man. Jadi bahia sifat ifah itu kanzun seolah kedung itu kalau dalam bahasa Jawa kubangan tapi yang dalam. Tapi kalau kita terjemahkan kanzun itu sebenarnya sebuah harta karun, tempat berkumpulnya harta karun, itu namanya kanzun. Ya. Jadi sifat ifah itu seolah-olah harta karun bagi seorang muslim. Man la mala ma'ahu.
bagi orang yang tidak punya harta sama sekali. Wa tajun lan mahkotane man la syarafa wong kang ora ana kemuliaan iku maujud lahu marang man. Dan sifat ifah tadi itu seolah-olah mahkota bagi orang yang tidak memiliki kemuliaan sama sekali, tidak punya kedudukan sama sekali. Jadi terkadang sifat itu akan memposisikan seorang dengan posisi yang tinggi karena apa? Akhlaknya. Rasulullah SAW, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau Abu Thalib. Abu Thalib pamannya Rasulullah, pamannya Kanjeng Nabi. Abu Thalib itu anaknya banyak. Abu Thalib itu anaknya banyak. Di antaranya Ali, kemudian saudara-saudaranya, dan saudara-saudaranya. Ummu Hani termasuk anak-anaknya Abu Thalib. Abu Thalib itu orang yang miskin dan anaknya banyak. Tapi apa? Beliau dihormati. Kenapa? Karena beliau punya akhlak yang mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau dibandingkan dengan orang-orang saudagar Quraisy, Rasulullah nggak ada bapaknya. Rasulullah kaya dari harta Khadijah, karena Khadijah menikah dengan Rasulullah. Khadijah orang kaya, tapi harta Rasulullah disedekahkan untuk di jalan Allah. Tapi Rasulullah SAW sendiri, beliau bukan orang yang luar biasa kaya, kayak Abu Bakar Siddiq, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, nggak sekaya mereka. Tapi orang-orang menghormati semuanya. Ketika Rasulullah SAW belum jadi Rasul, kan kita tahu kisahnya bagaimana pembongkaran Ka'bah, teman mungkin sudah pernah dengar kisahnya pembongkaran Ka'bah. Orang-orang berselisih tentang bagi Hajar Aswad ini. Ketika mau balikkan Hajar Aswad di tempatnya, semua kabilah, semua suku saling berebut. Hampir terjadi peperangan sampai mereka mengatakan kita akan berhukum dengan hukum yang ditentukan oleh orang yang datang dari pintu ini, yang pertama datang dari pintu Masjidil Haram ini. Maka yang muncul Rasulullah SAW, dan beliau belum jadi Nabi, umurnya sekitar 35 tahun. Ketika Rasulullah datang, maka mereka serentak ngatek kabeh. Hadza Muhammad radhi Nabi. Iki Muhammad, kami ridho dengan segala keputusannya. Semua hormat kepada Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah belum jadi Nabi. Kenapa? Karena mereka hanya menghormati Rasulullah SAW karena akhlaknya. Karena akhlaknya. Rasulullah punya akhlak yang mulia. Makanya akhlak yang baik ini meskipun sampean wong gak duwe derajat, gak duwe harta, sampean pun duwe akhlak apik, itu akan dihormati orang, akan disegani orang. Kemudian selanjutnya wasababuha lan utawi sebab ifah, sebab-sebab munculnya ifah, sebab-sebab inqita'u tama'i iku megotake tamak, memutuskan rasa tamak. Sebab-sebab memunculkan ifah itu apa? Yang pertama, sampean harus bisa menghilangkan atau memutus rasa tamak. Rasa tamak itu rasa kurang. Rasa kurang. 3/10 jaluk 20, kayak 20 jaluk 30. Itu sifat manusia. Sifat sahabat dulu itu. Makanya dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW mengatakan, anak Adam itu akan senantiasa berkata, yaqulu ibnu Adam mali, famalahu min malihi. Anak Adam akan senantiasa berkata, hartaku. Dan itu sebenarnya bukan hartanya. Dan dia tidak akan diam sampai perutnya dipenuhi oleh tanah kuburannya. Jadi salah satu cara supaya kita memiliki sifat ifah adalah sampai harus bisa ngerasa qanaah, wis cukup, tidak tamak. Kemudian watarkul hirsi, lan tinggal ngongso ala kasbil mali ing atase golek arta. Yang kedua, sampean harus bisa menahan, batasi
keinginan untuk berburu harta. Nah, keinginan untuk berburu harta. Mungkin sama di sekolah gak kroso ya. Tapi nek sama keluarga wah butuh akeh. Iki mari ini bojo kati lahiran. Burung nyiapno persiapan gaya apa? Akikoh. Ya. Burung bayar nang rumah sakit misalkan. Dan lain sebagainya. Ya, burung bayar kontrakan misalkan. Ya macam-macam. Ya, macam-macam problem rumah tangga. Di situ kita akan muncul, wah, itu ndelek duit. Ya. Nah, salah satu cara supaya kita dapat iffah adalah kita harus batasi keinginan kita untuk mencari uang. Rezeki Allah SWT yang ngatur. Ya. Allah tidak akan mengurangi rezeki kita. Ya. Sudah ditakdirkan Allah SWT. Jadi kita harus membatasi. Ya, jangan sampai di loss. Kowe sholat lali sholat, ya. Kowe poso lali poso, kowe zakat wis gak zakat-zakatan. Ya. Jangan sampai di loss. Wal qanaatu yang ketiga dengan qanaah. Wal qanaatu lan triman bima kelawan barang kang tad'u narik ilaihi marang ma ad-daruratu apa darurat. Dan merasa cukup dengan apa yang menjadi kebutuhan primernya. Kebutuhan primer, sandang, pangan, papan, ya, itu sudah menjadi kebutuhan primer. Sandang, baju, pakaian, pangan, ya makanan sehari-hari, ya, papan, tempat tinggal, itu sudah jadi kebutuhan primer. Ya, HP itu sekunder, ya, HP itu sekunder, bukan primer, ya. Sampean kalau HP gak mati, ya, jadi ya joti, ya. Tapi ini sampean gak mangan bisa mati, ya. Sampean gak kelamben, gak sama tuh omah. Sampean gak tuh omah, ya, bisa diusir sampai Satpol PP, ya. Tapi ini HP ya itu sekunder. Kan di HP koncone HP Android aku cek kayak BlackBerry apa kayak Nokia, ya. Samsung gitu ya. Ya gak usah iri, ya. Merasa cukup dengan apa yang menjadi kebutuhan primer kita. Ya. Terkadang orang itu menjadi tamak karena apa? Karena dia ingin atau dia melirik temannya. Ya. Melirik temannya. Koncone duwe iki, ya, akhirnya kepingin. Koncone duwe iki akhirnya kepingin. Meloki zaman. Saiki zaman Android, ya. Zaman nyekel BlackBerry, nyekel HP Sony Ericsson, ya. Jangan sing Sony Ericsson, ya ono ya. Ya. Atau nyekel HP Nokia, ya. Meskipun dulu Nokia itu berjaya di zamannya, tapi bukan apa-apa di zaman sampean sekarang gitu ya. Makanya sampean iri. Kan kudu inget zaman nyekel, oh, HP kita berjaya di zamannya, masih saiki di zamannya. Jadi hilangkan rasa ingin mengikuti tren. Kalau misalkan kita tidak mampu, ya, itu apa? Akan memunculkan perbuatan-perbuatan yang tidak disukai Allah SWT. Ya, akhirnya apa? Kepingin cukup bagi koncone. Ya. Akhirnya apa? Marah ke orang tuanya. Kenapa gak itu kok ini? Makanya kita harus bisa memiliki sifat qanaah. Cukup ambil kebutuhan primer kita. Kalau Allah Ta'ala wasdawa sapa Allah Ta'ala, ya. Yahsabuhumul jahilu. Ini ayatnya tadi. Yahsabuhumul jahilu. Padha nyono ing alladzina. Al jahilu sapa wong kang bodho. Aghniyaa ingkang sugih-sugih. Minat ta'affufi krana ngreksa awake sangka perkara haram. Jadi orang-orang yang jahil tadi, ya, mengira orang-orang muhajirin tadi itu yang tidak punya apa-apa, mereka orang-orang kaya, ya. Kenapa? Karena mereka tidak mau minta-minta kepada manusia. Ya. Mereka cukup dengan apa yang diberikan Allah SWT. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba utawa bejo. Bejo itu apa bejo ya? Bahasanya beruntung ya. Tuba atau bejo.
liman hudiya ikut tetep kedue wong kang diparingi hidayah lil islami sapa man marang agama Islam. Jadi beruntung sekali orang yang sudah berada dalam agama Islam. Wa kana lan ono apa wa kana aishuhu lan ono apa pangupa jiwani. Pangupa itu apa ya? Kehidupannya. Wa kana aishuhu lan ono apa pangupa jiwani, kehidupannya. Kafafan iku cukup wa qani'a bihi lan rimo sapa man kelawan kelawan kehidupan tadi. Terus mengatakan beruntung orang yang diberikan hidayah Islam. Keberuntungan cukup dengan 2 syarat saja. Yang pertama sama nubuh Islam, terus sampean memiliki sifat qanaah. Itu sudah cukup. Itu sudah cukup. Ya. Wa kana 'aishuhu kafafan. Kafafan, sama delok kalimat kafafan berasal dari kata kaf. Kaf itu ini kaf. Ini dalam bahasa Arab kafun. Kaf itu tangan, telapak tangan. Jadi di sini Rasulullah SAW mengibaratkan cukup ya hartanya itu diberi 1 kaf sak cauan gitu. Ya. Harta sak cauan itu cukup asli nih. Harta 1 cau itu cukup sebenarnya. Supaya apa? Supaya kita bersifat qanaah. Kemudian ini adalah pembahasan tentang qanaah ya. Jadi qanaah itu adalah sifat yang mulia. Qanaah. Ifah ya. Ifah atau menjaga diri itu adalah sifat yang mulia. Ya, termasuk bentuk ifah juga adalah kita menjaga dari terutama yang muda-muda ini ya. Menjaga dari hal yang diharamkan Allah SWT dalam hal pergaulan gitu ya. Ini juga termasuk menjaga kehormatan ya. Termasuk menjaga kehormatan. Kalau kita misalkan tidak bisa mampu atau belum saatnya untuk menikah ya, kita harus jaga kehormatan kita. Makanya Allah SWT berfirman, "Wasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlih." Maka hendaknya orang-orang yang tidak mampu untuk menikah untuk menjaga dirinya. Wal yasta'fif ifah ya, wal yasta'fif kata itu dalam surat An-Nur ayat 33. Wal yasta'fif hendaknya berifah orang-orang yang tidak bisa menikah, tidak mampu menikah sampai Allah SWT memampukan mereka. Ya. Termasuk menjaga diri apa? Menjaga diri bergaulan, tidak pacaran, ya. Terus juga menjaga diri dengan teman-teman yang perempuan, gitu ya. Tidak bermudah-mudahan, jangan bergaul dengan mereka, ya, harus menjaga diri. Jangan ketika misalkan khalwat, ya, maka harus menjaga. Ini salah satu bentuk ifah juga. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah pembahasan tentang muru'ah, al-muru'ah. Ini pembahasan tentang sifat-sifat ya. Pembahasan tentang sifat-sifat. Al-muru'atu nerangake harga diri. Al-muru'ah itu harga diri. Al-muru'ah itu harga diri. Apa artinya muru'ah? Hiya utawi muru'ah iku sifatun siji sifat lahu minat tamasuki kang narik marang penganggo kelawan mulia-mulyani lahu bitama minat tamasuki kang narik marang menganggo bimakarimil akhlaki kelawan mulia-mulyani piro-piro akhlak wa mahasinil adati lan bagus-bagusnya piro-piro pengadatan. Jadi muru'ah itu sifatun lahu minat tamasuk bimakarimil akhlak wa mahasinil adat. Muru'ah itu adalah sebuah sifat yang menjadi daya tarik bagi akhlak-akhlak mulia untuk datang padanya. Ya. Hampir semua akhlak mulia itu akan memunculkan rasa muru'ah. Rasa muru'ah, rasa harga diri. Ya. Ketika kita berakhlak, ya,
ketika kita berakhlak dengan masyarakat, dengan orang lain. Salah satu tujuannya adalah supaya apa? Supaya kita tidak menjadi hina di pandangan masyarakat. Ya, di pandangan masyarakat. Ya. Kalau misalkan ada yang berkata, loh, ini apa nggak masuk riya? Amalan ingin dipuji kan seperti itu. Ya. Tidak seperti itu. Ya. Kenapa? Karena seorang muslim harus memiliki kemuliaan. Coba sampean bayangkan. Ya. Pada hari ini berapa banyak tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh orang-orang kafir, orang yang tidak beriman kepada Allah SWT terhadap kaum muslimin. Kenapa? Karena kurangnya akhlak mereka. Akhirnya apa yang diserang bukan sampean, agama sampean yang diserang. Ya. Indonesia, negara dengan mayoritas muslim terbanyak dan juga termasuk negara menjadi sarang koruptor loh. Apa yang dipandang muslimnya? Di situ muslim banyak, Islam nomor 1, di situ juga koruptor menjadi yang terbanyak. Kenapa? Nggak punya akhlak. Ya. Di Indonesia, ya, Islam di sana mayoritas, tapi kekumuhan juga luar biasa. Gak iso resi. Ya, orang Indonesia gak iso resi. Ya, akhirnya apa? Yang diserang agama sampean. Ya, maka ini bukan termasuk riya, tapi menunjukkan kemuliaan Islam kepada orang-orang yang tidak suka terhadap Islam. Ini termasuk tujuan dalam kita berakhlak. Nah, muru'ah adalah seperti magnet bagi akhlak-akhlak yang lainnya. Wasababuha lan utawi sebab-sebabe muru'ah. Termasuk menjadi sebab muru'ah adalah ulul himmah. Ulul himmah. Ya. Iku lure cita-cita. Punya ketinggian cita-cita. Himmah itu keinginan yang kuat. Ya, punya cita-cita yang tinggi. Ya. Enggak boleh lemes. Ya. Enggak boleh lemes. Ini ada cerita ketika Rasulullah SAW umrah. Ya, ketika Rasulullah SAW umrah. Ya. Umrah ke Mekah. Ya. Kemudian beliau tawaf. Ya. Kemudian beliau tawaf. Orang-orang Quraisy itu adalah uang ke Madinah. Uangnya kayak lemes-lemes, kayak kurang mangan, kayak kurang ini, kayak kurang bergairah, kurang luar biasa, stamina kurang. Gitu. Akhirnya apa? Rasulullah merintahkan, nek sampean tawaf, ketika berada di salah satu sisi, ya, saya lupa sisi yang sebelah mana, pokoknya sisi salah satu sisi Ka'bah. Ka'bah itu kan persegi 4 gini ya. Jadi di salah satu sisinya kita harus lari kecil, ya. Jadi lari seperti militer gitu. Itu salah satu syarat tawaf. Ya, salah satu cara bentuk. Nah, itu ceritanya dahulu. Ketika Rasulullah mendengar ucapan orang Quraisy, maka Rasulullah melihat di mana orang Quraisy berkumpul. Kan ketika itu ada perjanjian ya. Ketika orang Muslim masuk untuk melakukan umrah, maka orang Quraisy minggir dulu. Mereka minggir di salah satu bukit. Nah, ketika di bukit itu mereka melihat ke salah satu atau mereka langsung melihat ke salah satu sisi di Ka'bah. Nah, Rasulullah memerintahkan, nek sampean kabeh lewat sisi sing ketok ambek wong Quraisy itu, sampean mlayu-mlayu cilik. Ya. Jadi seperti berlari. Ya. Makanya sampai sekarang syariatnya seperti itu. Kalau sama tawaf itu ada syariat di salah satu sisi Ka'bah kita harus berlari kecil. Supaya menunjukkan semangat orang-orang Muslim. Maka salah satu sebabnya adalah kita harus mempunyai cita-cita yang tinggi, mempunyai himmah, semangat yang tinggi. Wasyarafun nafsi lan mulia-muliane awak. Dan punya kemuliaan. Punya harga diri, gampangnya. Fa in kana 'aliyya fa in kana 'aliyal himmati. Atau salah itu ya, 'aliyal himmatu. Fa in kana 'aliyal himmati, mongko apa ya. Di situ enggak ada keterangannya. Fa in kana 'aliyal himmati, dan apabila
Himmah itu tinggi, ya. Syarifun nafsi, ya. Apa mulyane awak, ya. Dan juga punya kemuliaan. Kanat ghayatuhu ihrazal ma'ali. Mongko ana apa pungkasane man iku mengkoleh keluhuran. Maka orang yang punya semangat yang tinggi dan juga kemuliaan jiwanya, ya, maka dia akan mendapatkan kehormatan. Wa idrakal fadaili, lan nemu piro-piro keutamaan. Wabtina al makarimi, lan bangun piro-piro kemuliaan. Wabadlan nada, lan kelawan murah-murati. Wakafal ada, lan nyegah perkara kang larakake. Jadi kalau seorang itu punya himmah yang tinggi, ya, punya semangat yang tinggi, ya, maka dia akan mendapatkan berbagai macam keutamaan, ya, mendapatkan akhlak-akhlak yang baik, ya, dan dia juga akan terhindar dari keburukan. Kemudian bawahnya, wahiyalan utawi muru'ah iku unwanul ifati, bolone ifah, ya. Wan nazahati, lan bersih saking celah. Wasianati, lan ngrekso awak, ya. Jadi muru'ah itu merupakan tanda dari ifah seseorang dan juga kebersihan dirinya, ya, dan juga penjagaan dirinya terhadap harga dirinya. Walidzalika, ya, lan krono arai mengkono ngarep la yuro ora diweruhi sahibul muru'ati sapa wong kang duweni muru'ah illa taqiyan angin wong kang takwa ba'idan kang adoh anil matami'i saking tamak, ya. Maka orang yang memiliki sifat muru'ah ini biasanya dia adalah orang yang bertakwa kepada Allah SWT, yang muru'ahnya tinggi, ya, harga dirinya tinggi, ya. Dia menjaga dirinya, ya, ya, dengan apa-apa yang disyaratkan oleh Islam. Ba'idan anil matami, dia tidak akan punya rasa tamak, ya. Radiyan kang ridho bima qasamahullah, kelawan barang kang ambaki ingma sapa Allah, ya, terhadap semua pembagian Allah SWT. Lahu marahman, dia akan ridho dengan apa yang diberikan Allah SWT. Ghairu nadhirin, ya, hale ora ngawasi utawa angen-angen ilama bi aidin nasi marang barang kang tetep ing dalem tangane menungso, dan dia tidak akan melirik terhadap hal yang dibawa oleh manusia lainnya, ya. Koncone sugih sebar koncone wae sugih, koncone nggawa HP anyar ya wayahe di HP anyar, ya. Gak suka iri, ya. Ini termasuk sifat muru'ah, menjaga dirinya. Wa mimma yadullu, dan iku setengah saking barang yadullu kang nuduhake menunjukkan alamat dahil muru'ati ing atase ngelem muru'ah, ya. Qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam utawi dawuhipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha satuhuni Allah iku yuhibbul ma'ali al-umur, iku demen sapa Allah ing luweh luhur-luhure perkara. Ma'alil umur itu perkara-perkara yang mulia, ya. Jadi innallaha yuhibbu ma'alil umur, Allah SWT mencintai, menyukai perkara-perkara yang mulia. Wa asrafaha, lan luweh mulia-muliane umur dan perkara-perkara yang utama. Ini salah satu bentuk pujian atau keutamaan sifat muru'ah. Itu
Itu hadis Rasulullah SAW bahwanya Allah SWT mencintai perkara-perkara yang mulia. Ya, seorang yang memiliki sifat muru'ah akan menjaga kemuliaan dirinya. Dia tidak akan hina di depan orang lain. Dia tidak akan hina di depan orang lain. Kemudian pembahasan selanjutnya al-hilmu. Rangake sifat aris. Hilmu itu adalah rasa lembut. Ini juga termasuk sifat yang mulia. Al-hilmu qala musannif rahimahullah, al-hilmu nerangake sifat aris. Huwa utawi hilm iku sifatun siji sifat tahmilu kang nanggung ya sifat sahibaha ing wong kang duweni sifat iku mang ala tarkil intiqami ing atase ninggal ngancam. Intiqam bisa bermakna ngancam, bisa bermakna balas dendam. Mimman aghdabahu saking wong kang benci sapa man ing sahib. Tidak punya rasa dendam, tidak punya rasa mengancam, ingin mengancam orang lain meskipun orang tersebut membenci kita. Ini namanya sifat hilm. Seperti Rasulullah SAW. Ma'a qudratihi ing dalam sertane kuasane sahib ala dalik ing atase mengkono-mengkono intiqam. Ya, meskipun dia punya kemampuan. Ya, meskipun dia punya kemampuan. Ganti kemampuan ya gak mungkin kan ya. Saman kate ngancam wong, ya. Saman bang bawa apa-apa, wong ndek bedil. Ya, saman kate ngancam ya gak mungkin. Ya. Ya, jadi meskipun orang itu punya kemampuan, sampean megang senjata. Ya, sampean megang kekuasaan dan orang yang membenci sampean adalah orang bawaan sampean misalkan. Ya, sampean punya kekuasaan atas orang itu, tapi sampean tidak mau membalas dendam. Namanya hilm. Ya. Namanya al-hilm. Wasababu halan utawi sebab-sebab hilm rahmatul juhal iku welas marang wong kang bodoh. Ya, orang tidak tahu. Ya. Rasulullah SAW contoh terbaik dalam sifat ini. Hadis yang ma'ruf terkenal, ya, ya, dikenal dengan hadis kencing. Ya. Ada orang Badui datang ke masjid, moro-moro nang pojokan nguyuh. Ya, nang pojokan nguyuh. Rasulullah SAW bersabar. Tapi para sahabat wis kate ngatek kate bandeng mengimang, ya, banggamanya gitu. Kata Rasulullah SAW, Rasulullah mengisyaratkan sih, aja dilarui, jangan sih, aja dilarui. Setelah selesai Rasulullah memanggil. Ya, dia mengatakan, ya, semuanya masjid itu adalah tempat untuk berzikir, ya, beribadah kepada Allah dan membaca Al-Quran. Ya, tidak lain digunakan untuk buang hajat. Nah, ini sifat hilm Rasulullah SAW. Gak mudah marah, gak mudah balas dendam, gak mudah berapi-api. Beliau berpikir dengan kepala dingin. Ya. Jadi salah satu sebabnya adalah kita merasa kasihan terhadap orang tidak tahu. Ojo benci. Misalkan sampean wis ngaji ini ya, sampean sergap nang langgar, ya, semua sudah mulai berubah. Terus orang sing benci sampean, ono jo, orang-orang ini kok jadi teroris misalkan seperti itu. Ya. Ini sampean dibenci, gak usah dibalas benci. Kenapa? Mereka nggak tahu. Mereka nggak tahu. Ya. Mereka tahunya dari TV, ya. Dan TV itu semuanya sudah rekayasa semuanya, ya. Makanya itu sampean harus punya rasa kasih sayang. Jangan musuhi orang yang tidak tahu, ya. Kasihanilah mereka. Kemudian awit tarofu'i utawa, ya, ilangati anil musatimah saking pisuh-pisuhan, ya, dan meninggalkan ejek mengejek, olo-oloan. Ya, ini termasuk sebab supaya kita tidak memiliki rasa dendam. Awil istihya utawa isin-isin min jazail jawab saking ambaliaki jawaban. Ya. Atau kita tidak usah menjawab orang yang mencela kita.
au at-tafaddul utawa gawe utama al musii ing atase wong kang gawe ala. Atau kita berbuat membalas dengan kebaikan atas orang yang berbuat buruk terhadap kita. Ini adalah beberapa sebab supaya Allah SWT memunculkan rasa hilm, menghilangkan rasa dendam, rasa benci terhadap saudara kita. Terkhusus lagi apalagi masih sesama muslim. Ya. Allah Ta'ala alam, mungkin kita selesaikan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.